وصحبه والتابعين أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita bersyukur istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita minta kepada Allah kekuatan untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kita memohonkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berniat iktikaf di masjid ini. Sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling selamat nanti pada hari kiamat, selamat daripada huru hara hari kiamat, adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Semakin banyak selawat kepada Nabi, semakin nyaman karena di akhirat, semakin terlindungi. Mungkin sama-sama dilindungi di yang seikung perlindungannya di VIP, yang lain di perlindungannya yang biasa aja. Nah, orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi karena kan tak kumpul juga dengan Nabi di akhirat. Orang yang paling banyak parak lawan aku karena di hari kiamat orang yang paling banyak salawat kepadaku. Nabi sudah mendapatkan jaminan daripada Allah, bahkan Nabi sendiri yang menjamin kita. Lalu kita banyak membaca selawat kepada Nabi, lalu kita taparak dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu selawat. Syifa'u Syarif, kitab Syifa' Syarif. An Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi sadaqallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta talhitani fil bahr innal ulama'a warasatul anbiya. Nabi kita bersabda, barang siapa menempuh perjalanan kepada menuntut ilmu, berjalan hendak menuntut ilmu, niscaya Allah Ta'ala berikan, niscaya Allah Ta'ala jalankan orang tadi menuju surga. Orang yang menuntut ilmu
tentu ilmu manfaat, maka Allah Ta'ala jalankan jalan menuju surga. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu selalu memintakan ampun untuk orang berilmu itu, siapa saja yang ada di langit dan siapa aja ada yang di bumi. Siapa yang ada di langit? Malaikat. Siapapun, mungkin ada penduduk yang lain, pokoknya yang nyata malaikat memintakan ampun kepada orang yang alim. Orang yang alim ini orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang takut kepada Allah. Cocok aja malaikat di langit memintakan ampun. Berapa jumlah malaikat di langit tadi yang memintakan ampun? La ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Itu mendoakan, memintakan ampun bagi orang alim yang menuntut ilmu. Hattal hitani fil bahr, sampai iwak di laut juga memintakan ampun. Yang ada di bumi ini memintakan ampun berataan. Siapa aja, sampai ya yang bakal di dunia di bumi nih, yang bakal dan yang kada bakal, sampai iwak tuh memintakan. Hattal hitana fil bahr, sampai iwak di laut memintakan ampun kepada orang alim yang menuntut ilmu. Makanya pian kada rugi mengirim anak menuntut ilmu di pondok. Jangan jadi kuitan cemen. Begitu anak di pondok sudah asik-asiknya diampihinya, oh my, orang tua dasar kada bakal sama sekali. Anak orang tuh yang lain bahimat orang tuanya sampai tetangis-tangis supaya anaknya mau ke sekolahan menuntut ilmu agama. Ini kada ada anaknya bersemangat hendak menuntut ilmu, iya kada mau, gair jar kalau berpisah jar, kada tahan aku jar kalau berpisah. Bapak kada tahan tuh anak tuh bakalan dikenal orang di langit dan dikenal orang di bumi. Bukan itu aja, orang langit mendoakan pulang lawan anak kita. Anak siapa? Anak kita. Siapa yang mau ongkosi? Kita. Kita yang mau ongkosi nyaman. Semalam tuh ada Habib Hamid mengirim kekanakan yang di pondok tuh. Kekanakan yang pondok ada 9 jar. Tapi kekanakan kan video diulah orang pondok kira-kira bagus juga. Keistimewaan kekanakan yang sekolah di pondok jar. Satu jar. Napa itu 9 semuaan. Di antaranya apa tuh? Kesempatan untuk belajar ilmu agama banyak, ya kan? Yang kedua, banyak menggawi sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu. Yang ketiga, terbebas dari pergaulan bebas di pondok. Yang keempat, apa lagi itu? Banyak, pokoknya 9 ilmu agama, sembahyang terpelihara. Jadi orang alim. Anak siapa? Anak kita yang mengirim. Ya kan diampihinya anaknya cocok banar. Ya kok abahnya mamanya jar kata mana mamanya, aku anak bertemu anak mandiri mamanya. Biasanya ulah anak mandiri orang tua kayak itu biar aja ulun dipadahkan mau urusi ka apa kagak seninya juga. Anaknya dulahnya kayak itu galiliwaran. Itu kalau kebujuran anaknya dasar mau. Kalau anaknya kada mau, ayo ya sudah. Di umum perayanya, tapi tetap aja kamu kewajiban mendidik agama inya di rumah. Harus inya bisa membaca Al-Quran, harus bisa mengaji. Nah itu supaya jadi alim yang besar
jadi orang yang bermanfaat. Kenapa pulang innal ulama'a warasatul anbiya? Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Bayangkan, pewaris nabi, ulama. Dan posisi anak pian, kalau inya jadi ulama, ulama yang mengamalkan ilmunya, kalau inya mengamalkan ilmunya, ulamanya umat Nabi Muhammad. Salam. Bayang sini dah. Bayang sini. Sembayang deh, bayang sini. Bayang sunat ya, bayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahannya sudah. Waalaikumsalam. Gampang. Wali Allah Ta'ala. Kita bisa aja, kita semasjidan nih kalau tah ya kan merasa apa-apa orang tua aneh gara mana ya, bisa aja kita selamat gara-gara ini ya lah, kita nggak ada tahu baik menghibur. Lalu anak kita jadi ulama tadi, ulama ul amilin, jadi ulama, ulamanya umat Nabi Muhammad. Ya kan Nabi ini di agama kita nih ngaran ilmu tuh dihargakan benar. Lalu jadi ulamanya umat Nabi Muhammad, jadi ulama nih. Ulama itu anak kita. Dan kita yang maanunya, mendorongnya, darah daging kita pulang membiayai anak kita tadi, itu ulama tadi. Kita yang membiayai anak kita tadi, ulama tadi. Maka anak kita tadi pewaris Nabi satu. Yang kedua, karena kadada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, kadada lagi Nabi. Jadi siapa nabinya? Tapi jangan dipadahkan Nabi nang kaya Nabi terdahulu, yaitu ujar Nabi kita, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulamanya umatku itu nang kaya ulamanya Bani Israel. Jadi kedudukannya nang kaya Nabi, ulama tadi lah, tapi lain Nabi gitu. Pangkatnya tuh nang kaya Nabi, ulama tadi, tapi lain Nabi pangkatnya, karena memang kadada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ulama. Nah, berarti kan pangkat ulama tadi tinggi benar di sisi Allah. Ketika ulama tadi pangkatnya tinggi, maulahnya benaik, maulahnya merasa bertinggi dirinya, merasa hebat kada, karena ulama diajarkan sifat tawadhu, sifat rendah diri. Lalu terangkat derajat ulama tadi. Dan orang ciri diangkat derajat tadi nang kayak apa? Orangnya banyak diuji. Kalau jadi ulama kada diuji, lain ulama ngarannya. Kalau jadi ulama hendak nyamannya aja, peler ngarannya.
hendak nyaman, berarti lain ulama hendak nyamannya aja. Kada mau berkorban, kada hakun nangka itu. Nah kita sebagai orang tua nangka itu juga didukung anak itu. Kalau anak sekolah di agama diarahkan, amunnya kada hakun diarahkan supaya paham di agama, supaya mau menuntut ilmu agama. An Abi Dzarrin annahu qol, dari Abu Dzarrin bahwasanya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, li an taqdu fa ta'allama baban min kitabillah ta'ala khairan laka min an tusalliya mi'ata raq'atin wa li an taghdu fa ta'allama baban min al-ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalla alfa raq'atin. Wahai Abu Dzarrin, bahwa seseorang, bahwasanya ikam tuh bahwasanya ikam, wahai Abu Dzarrin, baisukan ikam, lalu ikam belajar dari kitab Allah. Satu bab aja ikam belajar, satu bab belajar baisukan, berpagi-pagi belajar baisukan satu bab dari kitab Allah, itu lebih baik bagi engkau daripada ikam sembahyang 100 rakaat. Bahwa ikam mengajari ilmu, ya, ikam mengajarkan ilmu, tulak ikam mengajarkan ilmu satu bab aja, lalu ilmu itu diamalkan orang kah, kadakah ikam mengajarkan ilmu orang itu ma'amalakan kah, kadakah ilmu tadi itu lebih baik daripada ikam sembahyang 1000 rakaat. Untung kalau bisi anak keluar rumah mengajar kah, kadakah mengajar orang mengamalkan kah, kadakah, yang penting orang tahu di ilmu inya mengajarkan di situ. Lebih baik bagi anak kita tadi siapa aja, Nabi kan mengatakan ke Abu Dzar nih, lebih baik bagi ikam daripada sembahyang 1000 rakaat. Itu batas yang paling sedikit belajar ilmu agama. Kenapa begitu ganalnya pahala belajar tadi? Karena belajar ilmu ini manfaatnya bukan kita sorongan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi manfaatnya untuk orang lain. Makanya lebih baik daripada beribadah 1000 rakaat. Dan orang yang belajar ilmu agama lain juga, lain nyata bana jujur bang lah, jangan culas bubuhannya nih, jangan culas, jangan tabung uli juga, kita jujur. Lain juga orang yang bujur-bujur menuntut agama, lalunya walaupun kada bisa berpandar tapi nya menuntut agama, yang dipandai isi pemandirannya tuh lain dengan orang yang kada pernah menuntut ilmu agama, lalu inya berpandir masalah agama lain. Kalau orang bujur-bujur menuntut ilmu agama terarah pandirannya itu berisi, dan inya merasa bahwa kada pernah merasa hebat
Selalu aja ini di kitab ini, ujar guru ini, ujar ini, kada ada ujar inya. Kenapa ikam bagusnya penjelasan ikam kada pernah aku mendengar orang menjelaskan kayak itu. Ini penjelasanku dari guruku juga. Guruku itu nama pandir kayak ini, lalu aku timbul inspirasi, tapi inspirasi dari guruku juga. Lalu aku terpandir. Itu orang menuntut ilmu agama, melangit ilmunya, melaut ilmunya. Kalau orang kadang menuntut ilmu agama, iya itu. Kalau kita beribadat nih ada di sini HP ini. Ini rencana nak didatangi nih orangnya. Ini seorang bapandir apa itu jar? Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa itu kan menyaksikan jar. Harus dibaiat dulu, harus dianu itu pemandiran ikam seorang. Mendefinisikan agama suka-sukainya aja. Pemandirannya pindah hebat pang menurut inya. Tapi orang paham, orang alim paham, ini orang bungul apa pandir. Kecuali orang bungul juga yang mendengar. Kayak itu aja sudah. Pian percayalah, bakumpul guru-guru Samarinda nih, nah bakumpul guru-guru Samarinda 20 aja kadusa 100. Bakumpul guru-guru Samarinda yang alim orangnya, yang jujur orangnya, bakumpul hendak maulah jembatan menyeberang. Guru-guru tadi nih, guru yang latar belakang agamanya. Bakumpul 20 guru Samarinda hendak sepakat maulah jembatan penyeberangan. Lebar sungainya itu ya jembatan penyeberangan Mahakam itu aja. Berkumpul ulama yang jujur, yang alim, yang soleh 20 orang Samarinda berkumpul itu 20. Ujarnya yang sepakat yang 20 ini misalnya mulai jembatan nih menurut yang 20 nih jadi arsiteknya. Ada di sini yang seikung insinyur ahli membangun jembatan, insinyur konstruksi ahli banarnya di ilmu konstruksi. Yang mana pian pakai? Yang 20 ulama ini kah? Ini jujur lah, tempeleng kena kamu kada jujur. Ikam jua kena beribadat kada pas cara beribadah kayak orang babungulan, kayak orang papanengan. Ini supaya selamat bubuhan ikam berataan. Ini bujur-bujur memadahi ini. Ini kada niat ulun kan biasa kalau kalau tuh minta maaf sama-sama mudahan kita menggawi. Nah untuk satu ini kita bujur-bujur memadahi ini jamaah dangari bujur-bujur ini. Biar aja pian sambat pembualan ka ulun. Cuma mengatakan supaya jangan terpeleset otak kita, supaya jangan terpeleset akidah kita, supaya jangan terpeleset ibadah kita. Nih ulun ma'analogikan, mengkiasakan, mencontohakan 20 ulama diminta orang menyerahkan kepada 20 ulama untuk menjadi 20 pianana bersepakat 20 ulama nih dan kayak apakah jambatan supaya ulahakan jembatan menyebarang. Nah ini duitnya pian atur. Tapi 20 ulama tuh aja, kada ada yang lain. Sidin aja yang jadi mengaturakan cara menyambung jembatan sampai di Kasubarang. 20 tuh soleh lagi orangnya. Yang di sebelah sini ada insinyur spasial, ini ahli membangun jembatan, ahli konstruksi bangunan, belajar ilmunya spesial. Terbukti sudah ini pernah membangun jembatan. Yang mana pian pakai? Ini kisah yang jujur lah. Yang mana pian pakai 20 ulama tadikah atau seikung insinyur yang ini? Kalau orang waras, insinyur ini yang dipakai 20 ulama itu lain bidangnya. Iya kalau ini insinyur ini kalau jujur kalau kita tuh jujur kalau jujurlah jujur ingatilah. Maka itu kalau normal otak ini untuk menyeberang
mulak jembatan penyeberangan. Insinyur yang dipakai ulama tadi bukan kada dihormati, memang lain bidangnya. Kada kita umpati. Insinyur ini dipakai kenapa? Inya ahli di situ. Itu di bidang konstruksi bangunan. Sekarang ada 20 insinyur bahkan profesor ahli bangunan, 20 profesor ahli bangunan membicarakan masalah agama, mengupas masalah agama, masalah-masalah agama yang penting. 20 insinyur, ada seikung ulama yang ahli di agama, yang mana pian pakai? Yang 20 itu kayak yang seikung itu. Yang seikung itu kalau nanangka itu jujur ngarannya, ini kada yang dipakai yang bungul di agama dipakai juga. Nangka itu hendak anu ngarannya beribadah, ngarannya kada kenapsuan. Ini kenapsuan beribadah. Yang diumpati orang kada terberes, yang diumpati karena ini hebat bapandir masalah makrifat itu, makrifat ini hebat, kenal dengan Allah Ta'ala, kenal dengan ini. Kada tahu yang ngarannya untuk mengamalkan agama itu kada sebiji aja. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ikam ke agama Islam secara keseluruhan. Wa la tattakhidu khutuwatis syaitan. Jangan ikam mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh ikam yang nyata. Siapa yang diumpati tadi? Siapa yang diumpati? Ulama yang itu. Kalau itu jujur ngarannya kayak itu. Ini kada yang diumpati. Karena hebat bapandar banarai diumpati. Amalnya mana? Ilmunya mana? Tepingkuti yang salah karena hebat bapandar aja. Kenapa nangka itu? Kalau anak berhebat-hebatan dan hari bubuhannya ketujuh banar belajar ilmu-ilmu yang makrifat yang ayatnya itu aja, hadisnya itu aja. Yang ulama itu di otak ulama, dan itu sudah di luar jauh banar ikam tuh hanya membicarakan itu. Ikam hebat mah anggap hebat sudah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia sungguh mengenal Tuhannya. Ikam ke cara kebahasaan aja tuh, memahami itu terjemahannya aja. Kalau ulama sampai mannya, anunya, kalimatnya, kemana arahnya, hukumnya apa, siapa yang dikenal dirinya, tahu baraatan, menjelaskan. Ikam nang itu aja, kada lain. Tuhanlah anunya. Ikam itu gin orang awam biasa gin tahu memandirakan nang itu. Ikam benar hebat bapandir. Ini kada ajar ulama membicarakan, nyata kada dibicarakan ulama lagi. Itu sudah lewat. Ikam hanya tahu. Kada tahu tuh hakikat. Wah, sore aja ulama kita yang hebat-hebat tuh kada tahu hakikat. Orang siang malam sidin tahu benar ma'arahakan itu sampai jar. Lalu bersyariat kada bisa. Rukun sembahyang kada tahu, sembahyang kada tapi jua, hendak sembahyang hendak kada apa jauh jarinya asal sampai. Jangan mau pian, hati-hati dibungulinya. Kenapa jar nangka itu? Setan, iblis itu memimpin malaikat tuh di dalam surga. Paling alim iblis itu, doanya paling kabul, kenalnya dengan Allah Ta'ala. Tapi kada maasi sujud, kada mau sujud Nabi Adam. Keplek apa lagi ini? Kada mau sujud dengan Allah Ta'ala. Takabur ngarannya. Nah ini yang di mama ini bubuhan kita nih, orang hakun aja belajar orang kita. Kita bisa kalau apalagi ente lulusan Darussalam, minta maaf, lulusan Pamangkih, lulusan pondok itu, pondok ini. Tapi belajar lawan orang, mengambil ilmu lawan orang bungul. Kayak apa? Maka kita orang berilmu.
Kayak apa itu aja? Ay pernah bahari kalau tuh meninggal orang sudah minta maaf, minta apa lawan Yumpi kada perlu pian minta maaf an ulun. Cuma ketelaluan bubuan sampean. Kenapa? Kami uyuh-uyuh menuntut ilmu ke sana. Menuntut ilmu kada ada berniat anak mencari harta. Ini pang amplop, amplop untuk anu kalau tuh kami pakai, kalau kami perlu kami pakai amplop ini dan kami kada pernah menjebak pian mengumpul bersedekah. Kemudian kami ambil sedekahnya tuh kada. Ini dari kumpul pian kami ambil kalau kami perlu. Kalau masih berlebih kami bagiakan lagi untuk anu agama. Sama-sama siang malam kami belajar sana. Masa remaja kami tinggalkan asik di ilmu aja. Imbah bulik pian belajar ke lain, bukan belajar jikanya belajar ke lain dengan ke wadah Habib Muhammad Muhdor kah, belajar ke wadah Guru Ahmad Zaini kah, belajar ke wadah guru-guru. Ini karena belajar awan orang kada yang lain jalur di agama, belajar agama di situ. Dibungulinya pian. Sakit hati kami. Sakit hati itu bukan kalau kami kada peduli biar ya, kada peduli amat. Sakit hati itu kasihannya sampian, kasihan. Rusak anunya itu. Karena kan mau belajar berdasarkan ilmu agama, makanya belajar ilmu bujur-bujur. Kakak-kakak ikam jangan sibuk di anu aja. Nih, orang tua nih dibantui anak HP aja terus didukung, dibatasi memakai HP kekanakan itu, dikenalkan di agama. Jangan bermain terus ikam, main aja terus. Kalau kayak ini kan kekanakan masih, kalau sudah umur 11, 12 tahun dilajari sudah. Imam Syafi'i itu 10 tahun sudah melajari orang. Imam Syafi'i 10 tahun, umur 7 tahun hafal Quran, memang punya keistimewaan luar biasa. 13 tahun berfatwa Imam Syafi'i. Kekanakan kita 10 tahun masih kada kekaruan. Nah, mudah-mudahan ilmu aja terus dipelajari. Saya kira ini dulu, karena kita sambung lagi. Minta maaflah saudara-saudara, bapak-bapak, ulun kada sarik, kada sarik. Makanya harus ditekan yang ini nah. Sebab di Samarinda nih rame benar di ujung-ujung tuh orang berbicara masalah ilmu hakikat, sehingga kada lagi belajar agama bujur-bujur, mengaji kada bisa. Mengaji kada bisa, sembahyang. Maka kita hendak menghadap Allah Ta'ala. Makanya belajar bujur-bujur kita. Cari guru yang betul-betul dekat kepada Allah. Cari ulama yang wali, minta aja yang wali kalau perlu. Cari ulama yang bukan kada ketujuh di dunia. Memang kada ketujuh, kayak itu aja sudah. Karena alih kada paham pulang baanggal anunya. Cari ulama yang kada ketujuh dunia. Mengetahui ulama yang kada ketujuh dunia itu, dan kayak apa caranya bisa salah paham pulang tuh. Dilihat ulamanya, ini banyak bisi harta, mobilnya 4, tapi nya kada ada di otaknya mobil. Seorang bisi mobil 1, otak di situ terus. Ada lagi yang kada bisi mobil, bisi sepeda aja tuh, iya sepedanya diingatinya aja. Ini kada ulama kada memikirkan di situ. Cari ulama yang kayak itu, yang hatinya akhirat. Kalau kita berparaksidin, kita semakin takut kepada Allah. Kalau kita berparaksidin, kita semakin dekat dengan Rasulullah. Nah, cari ulama yang itu. Jangan cari ulama dunia. Ulama dunia. Apa yuk aku dapatkan selama ini lawan sidin? Rasa kada ada takut-takutnya aku lawan Allah Ta'ala. Sembahyang nang kayak itu aja aku anggap remeh. Bahyang malam kada aku. Batawassul kada bisa. Anu imbah tahu di agama sedikit aja, tahu di agama haur menyalahkan orang aja. Ndak. Pian pangjaran kada menyalahkan orang. Itu kan yang salah-salah yang anu akan merusak agama, paksa kita yang memberantas. Kulil haqqo walau kana murra. Sampaikan yang hak, yang benar walaupun itu pahit, sampai akan naik. Dan kita ini menyampaikan bagagamatan aja pang ini. Bagagamatan keras saja pang, cuma kan bertujuh orangnya. Tapi di Samarinda ini banyak nang kayak itu orang yang belajaran kayak itu. Kasihan ya, kalau kasihan sudah susah ilmu agamanya pulang salah.
Amun ilmu agamanya bujur aja, lurus aja, biar tuh orang kada berduit, nyaman aja hidupnya. Inya tahu cara bertawakal kepada Allah, baguru. Nah itu aja. Sebelum kita menutup, nih kasihan benar nih anaknya Pak Pere ini mulai belum puasa tadi dioperasi lagi. Nih khususnya berapa 40 untuk penyembuhan menyambungnya itu perlu dikaringi kalau perlu darah beberapa kali. Nah nih Suraya mudah nih panjang umur nih. Ya kalau kita rancak mendoakan Fatihah gasan orang, kita rancak mendoakan orang garing, karena kita kan ada wayahnya juga garing, karena rancak karena kita bacakan orang juga. Dan juga disadari ini kalau kita garing, kalau yang tua-tua minta maaf yang tua, kalau kekanakan tua garing-garing biasa kekanakan insya Allah aman aja menurut medis nih. Namun kita kayak ulun garing panas kayak yang 60 yang 70 garing itu anu juga katup-katup di dada, biasanya tank besukan garing 3 hari kemudian mati, atau besukan garing sorenya game over, inya tuha umurnya onderdirnya sudah tuha, itu wajar. Atau kayak ini kayak ini kita Fatihah dulu lah, terlambat sedikit kada apa-apa. Yuk kita Fatihahkan gasan Farah Suraya Siti Nafisah diganti Siti Nafisah Farah Suraya atau Siti Nafisah ya. Mudahan diangkatkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat surah Fatihah, berkat Rasulullah, berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berkat Al-Habib Habib Soleh bin Muhsin Tanggul ya, berkat para aulia, berkat Abah Gurus Kumpul, mudahan sembuh cepat, dan mudah-mudahan kita yang garing-garing juga disembuhkan Allah, dan mudahan juga yang sudah meninggal nih selamat, diberikan Allah Ta'ala rahmat di kuburannya. Ding sanaknya Isal nih lah, minta maaf semamaku kada sempat mani karena awak juga kemarin tuh, ya mudahan berataan dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim yaumiddin ya kana wa ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nah hadirin, sebelum kita ini kada ada napa itu renungan merenung nih kada, ini renungan supaya sambil kita ingat garing ini alamat kita disayangi Allah Ta'ala. Nah anak memberi rahmat. Orang garing itu 3 dicabut Allah, nyaman awak dicabut, nyaman makan dicabut, dosa dicabut otomatis. Kalau inya kembali nyaman awak dengan nyaman makan dikembalikan, dosa kada dikembalikan, dicabut sekalian. Setelah aja dosa dicabut sekalian. Nah itu orang garing. Terus orang garing ini amun tuha siap-siap kalau pina mati minta maaf yang tuha. Kada mati orang tuha. Nah ini yang kita contohkan. Kada mati tuh orang tua kada mati. Sehat sidin ditakuni orang. Kai umur pian berapa? 75. Pian general check up kalau tuh. Iya jar aku di berataan kayak apa keadaan kesehatan pian. Oh aku sehat ya sidin. Kada ada gula, kada diabetes, jantung sehat, paru-paru, kolesterol, asam urat, itu pian ulun nyambatilah pasti ini aku yang umur di atas 50 tuh. Ada kalau merasa tekanan, ayo yang ulun sambati nih, ada kalau termasuk ulun ada terkena asam urat, ada. Padahal ulun kada tahu yang ngaran asam urat tuh, bahkan sampat yang bahaji lawan guru ini ulun kira tisilahu. Sekalinya asam urat itu hanya tahu sekarang asam urat dan lain sebagainya itu penyakit kalau kita datangan tuh sudah
Kalau umur 60 sampai 70 itu zona kematian. Umur 55 menuju zona kematian. Ulun, zona kematian artinya bukan pasti mati kita di antara 60-70, cuma kebanyakannya di situ mati. Kalau mati itu pasti, cuma umur 60 sampai 70 itu kebanyakannya orang mati di situ. Berarti sadar-sadar yang umur 60, yang 55 Pang, yang 55 biar sebelum sampai 60 ikam cagaran parak jo kalau mati. Amun ikam di umur 60 hanya renyak menyiapakan nang kayak apa? Untung yang umur-umur itu sudah mau kada lagi bujur-bujur ke Allah Ta'ala aja lagi selamat inya. Makanya rancak Guru Udin bagaya. Guru Udin tuh bagayaan padahal kalau isinya hanya tahu tuh ujar Sidin. Mudahan pian lajar umur 150 jar. Ketawa sih ketujuh. Mudahan pian umur 120. Mudahan umur 200. Senang orang kalau tuh mendengar umur 150. Yang KI tadi tuh, yang general check up tadi umur 75 kadada darah normal apa semuaan sehat seawakan. Tapi Sidin ada ketemu di rumah sakit KI maka pian kadada penyakit. Ujar anaknya itu Pang, bujur Pang kada penyakit Sidin sudah Tuhan. Tuhannya maulah anu. Jadi kan kalau dia apa-apain itu memang kita nak itu manusia. Makanya beringat lawan Allah Ta'ala. Andai kata dipanjangkan umur ujar Guru Udin, mudahan umur pian 150. Apa artinya? Ketujuh Sidin padahal kalau umur 150 jangankan 150, sekarang ini umur 80 tahun aja. Nah, ini bujur, ini mencontohkan. Ini ikam jamu ulu orang tuh, oh kada lillahi ta'ala kada mau ulu, supaya kita yang anum nih tahu diri bahwa kita bakalan nangka itu tuh. Andai kata umur kita panjang juga, iya tetap juga nangka itu nana. Mak artinya apa? Agama tambulu anum ikam baike, beribadah bujur-bujur, berilmu agama. Nah, umur 80 nah. Nah, ini 80 nah. Digandeng anak nah, atau pakai supaya cepat pakai roda nah. Tapi angguk-angguk aja Pang nah. Apa artinya? Biar Tuhan ditawari pian anak kawin kakai iya jar. Nah kayak itu. kalau bebinian Tuhan nah. Ini bebinian betongkat nek kayak pian lawas kalau sudah sorangan coba aja anu sudah 50 tahun ini kada belaki lagi hendak kepian belaki makanya 50 tahun tuh aku kada belaki lagi 50 tahun nah kada belaki lagi kenapa aku jaga aku jaga karena nengka ini kan mano kada hendak lagi kalau lelakian biar 80. Oh, kayak itu 80 tahun. Itu 80 tahun. Kalau 100 tahun 80 tahun tuh rata-rata kan di kursi roda. Amun 100 tahun Pang rata-rata ditilam tuh Guru Udin tuh. Kita berpikir Guru Udin kada berniat itu, tapi Allah Ta'ala melalui mulut Guru Udin mengajari kita. Kemudian pian 150 tahun ya. Amun 150 tahun di mana sih duduk? Di kursi roda aja lagi atau ditilam, jangankan di kursi roda duduk, ditilam aja lagi nah 150 tahun nah berbalik dibalik akan hendak makan diangkat kepala, makanan tinggal susu aja lagi kawan dimakan 150 tahun. Berapa tahun sudah kayak itu? 30 tahun sudah sih dipanjangkan umur. Tapi tetap tuh ingati biar kayak apa Tuhannya kita untung itu dipanjang umur kawa bertobat. Artinya kita tuh terbatas banget di dunia. Ingat-ingat banyak jar duit tuh nikmati tuh duit ikam muha. Makanya perlu di agama nih anu komandan kitul nih ya kalau ke majelis itu ke majelis sini ini menuruti abahnya nah kada menjolimi abah Haji Jumron itu kan Sidin istiqomah beribadat terus 5 waktu berjamaah kecuali Sidin gareng nih Abah Ahmad nih ke masjid terus Sidin ya kalau tak nih istiqomah untungnya pian
Mudahan ulun ka awak nang kaya pian waktu tuha kena. Jangan asik seorang di rumah. Mudahan nang kaya pian beratan nah istiqomah. Kan ini pepadah gasan diri kita sendiri berataan. Jadi pian belajar agama gasan diamalkan, gasan bukan gasan pembualan, kada gasan ma'amalakan kita berataan. Nangka itu belajar agama supaya kita kau ma'amalakan. Kada belajar agama supaya bercari duit aja terus. Nah itu aja, minta ampun maaf, minta redha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahman, wa'afwan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.